Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya setelah sekian lama, melalui banyak sekali rencana, video ini bisa tayang juga di Instagram Ibu. Untuk kamu yang masih merasa belum bisa atau belum paham bagaimana sih cara menghitung waris dengan sederhana, yuk boleh disimak videonya. Oke, sebelum masuk ke bagaimana cara menghitung harta waris dengan sederhana, yang harus diketahui, biasanya akan terjadi kondisi-kondisi umum ketika membagikan harta waris. Nah, kondisi umum seperti apa yang akan terjadi ketika pembagian harta waris? Kondisi pertama yang umum terjadi yakni ketika harta waris jumlahnya lebih sedikit dibanding ahli waris. Jadi harta warisnya hanya sedikit sedangkan ahli warisnya banyak. Kalau kondisi yang kedua yang umum terjadi sebaliknya, harta warisnya itu bersisa atau memiliki sisa disebabkan ahli warisnya hanya sedikit. Ingat ya, jadi ada dua kondisi ketika membagikan harta waris yang umum terjadi. Yang pertama, kondisi di mana harta warisnya sedikit sedangkan ahli warisnya banyak. Kondisi kedua sebaliknya, yakni harta warisnya bersisa sebab ahli warisnya hanya sedikit. Kemudian Ibu bagaimana misalnya ternyata saya bertemu dengan contoh soal di kondisi yang pertama. Nah, kondisi yang pertama yakni di mana harta warisnya kurang sedangkan ahli warisnya banyak atau bagian ahli warisnya banyak. Biasa dalam ilmu waris nanti solusinya diaulkan. Bagaimana Bu cara mengaulkan? Sebelum kita cari cara mengaulkan itu bagaimana, maka kita harus tahu dulu apa itu aul. Langsung saja yang pertama, apa itu aul? Aul adalah menyukupkan asal masalah atau menyukupkan harta dikarenakan jumlah bagian daripada ahli waris melebihi harta. Oke, jadi gampangnya aul itu menyukupkan harta yang kurang. Jadi hartanya sedikit sedangkan bagian-bagian buat ahli warisnya banyak. Nah, maka dari itu hartanya diaulkan. Gampangnya gitu ya. Jadi kalau dalam ilmu waris, semisal hartanya hanya sedikit kemudian ahli warisnya banyak, maka cara menghitungnya nanti diaulkan. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Dilihat ya contoh soalnya. Oke, kalau kamu nanti ketemu dengan soal waris, yang harus kamu perhatikan adalah kalimat terakhir dari soal. Siapa yang ditanyakan? Sebelum menghitung kamu harus tahu dulu siapa yang ditanyain bagiannya. Kalau yang ditanyakan adalah berapa masing-masing bagian ahli waris, berarti kamu hitung seluruh bagian ahli waris. Tapi kalau semisalnya ditanya hanya satu orang saja, contohnya, berapakah bagian suami? Maka kamu hanya menghitung bagian suami saja. Tidak perlu menghitung bagian ahli waris yang lain. Kuncinya itu ya, oke? Oke, lihat soalnya. Ada seorang ibu wafat meninggalkan harta waris 52 juta. Dengan ahli waris terdiri atas suami, 2 anak perempuan, dan ibu. Hitunglah harta waris bagian masing-masing ahli waris tersebut. Ingat tadi kata kuncinya, kalau yang ditanyakan bagian masing-masing berarti kamu hitung seluruh bagian ahli waris, gitu ya. Oke, cara jawabnya pertama, kita cari dulu diketahui apa yang diketahui dari soal di atas. Yang pertama diketahui ahli waris. Siapa saja ahli warisnya? Ada suami, 2 anak perempuan, dan ibu. Oke, yang kedua, apa yang diketahui dari soal di atas? Harta waris. Berapa harta waris yang ditinggalkan? 52 juta. Paham sampai sini dulu ya, diketahui dulu. Setelah dapet nih yang diketahui siapa saja dan apa saja, baru kita cari pertanyaannya yang ditanya apa? Berapa bagian masing-masing ahli waris? Oke, ketemu nih yang ditanya berapa bagian masing-masing ahli waris. Berarti kita hitung keseluruhan ahli waris bagiannya dapat berapa. Bagaimana Bu cara jawabnya? Ada 4 langkah bagaimana menghitung pembagian harta waris. Langkah yang pertama, tentukan dulu bagian ahli waris berapa. Langkah yang kedua, tentukan asal masalah. Yang ketiga, merubah bagian ahli waris dengan jumlah perkalian dengan asal masalah. Langkah keempat, hitung bagian ahli waris dengan bagian yang baru yang telah ditentukan. Kita lihat ya, kita masuk ke langkah pertama.
Langkah pertama, tentukan bagian ahli waris. Lihat tadi ahli warisnya ada siapa aja. Pertama ada suami. Yang kedua ada 2 anak perempuan. Yang ketiga ada ibu. Lihat suami, kita tentukan bagian suami. Ada anak apa enggak? Mayit meninggalkan anak enggak? Kalau mayit meninggalkan anak, tadi kan ada tuh 2 anak perempuan, berarti mayit punya anak. Maka berapa bagian suami? 1/4. Yang kedua, ada 2 anak perempuan. Ada anak laki-laki enggak? Tidak ada. Lihat anak perempuannya ada berapa? Ada 2. Anak perempuan, jika tidak ada anak laki-laki dan jumlahnya lebih dari 1, maka bagiannya 2/3. Kemudian lihat yang ibu. Ibu kalau ternyata mayit punya anak. Lihat di sini mayitnya punya anak enggak? Ada kan anak perempuan? Berapa bagian ibu? Dapat ibu kalau misalnya mayit punya anak, ibu bagiannya 1/6. Selesai ini langkah pertama. Ingat ya, suami 1/4, anak perempuan 2 orang 2/3, dan ibu 1/6. Sampai situ dulu. Oke, lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua, tentukan asal masalah. Tentukan asal masalah. Pertama, ada suami. Lihat bagiannya suami. Bagian suami 1/4. Kemudian yang kedua, lihat bagian anak. 2 anak perempuan 2/3. Lihat bagian ibu 1/6. Bagaimana cara menentukan asal masalah? Lihat bilangan penyebut dari bagian masing-masing ahli waris. Penyebut dari bagian suami ada 4, bilangan penyebut bagian 2 anak perempuan ada angka 3, bilangan penyebut dari bagian seorang ibu ada 6. Lihat ya, ada 4, ada 3, ada 6. Berapakah angka yang bisa dibagi 4, yang bisa dibagi 3, bisa dibagi 6? 12. Maka asal masalah dari soal ini adalah 12. Ketemu ya, asal masalahnya adalah 12. Jadi kalau cari asal masalah, kita cari angka berapa yang bisa dibagi oleh bilangan penyebut masing-masing bagian ahli waris. Oke, lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga yakni merubah bagian ahli waris dengan cara mengkalikan bagian dengan asal masalah. Ingat tadi asal masalahnya berapa? 12. Kita kalikan 12 dengan bagian daripada masing-masing ahli waris. Suami, berapa bagian suami? 1/4. Dikali dengan asal masalah, berapa tadi asal masalahnya? 12. 1/4 dikali 12 berapa? 3. Ketemu. Lanjut. Berapa bagian 2 anak perempuan? 2/3 dikali dengan asal masalah. 2/3 dikali 12. Gampang ya. 2 dikali 12 dibagi 3. Berapa? Dapat 8. Kemudian masuk ke bagian ibu. Ibu berapa tadi bagiannya? 1/6. 1/6 dikali dengan asal masalah. Berapa asal masalahnya? 12. 1/6 dikali 12. Berapa? Dapat 2. Dapat deh tuh kan. Ada hasil suami dapat 3, 2 anak perempuan 8, ibu 2. Dijumlah 3 ditambah 8 ditambah 2. Jadi 13. Ketemu ya. Kita rubah asal masalahnya. Asalnya 12, kita rubah jadi 13. Lanjut. Gimana Bu cara ngerubahnya setelah kita dapat asal masalah yang baru 13? Kita rubah. Suami tadi hasil perkaliannya kan 3. Asalnya suami 1/4. Bilangan pembilangnya yang atas tuh, yang 1 kita jadikan dengan hasil perkalian 3. Kemudian bilangan penyebutnya kita ganti dengan asal masalah yang baru, yakni 13. Jadi asalnya suami itu 1/4 dirubah menjadi 3/13. Kemudian 2 anak perempuan 2/3. Kita rubah anak perempuan bagiannya. Asalnya 2/3 menjadi 8/13. Kemudian kita rubah bagiannya ibu. Asalnya 1/6 kita rubah menjadi 2/13. Sekarang penyebutnya bilangannya jadi sama-sama semua per
13. Kita lanjut ke langkah keempat. Langkah keempat, hitung bagian ahli waris dengan bagian baru yang telah ditentukan. Tadi kan kita udah dapet tuh bagian baru ahli waris. Kita lihat suami, bagiannya tadi berapa? 3/13. Bagian barunya ya. Tinggal kita kalikan dengan harta warisnya. 3/13 dikali 52 juta, dapat 12 juta. Bagian 2 anak perempuan, 8/13 dikali 52 juta, dapat 32 juta. Kemudian ibu, 2/13 dikali 52 juta, dapat bagiannya 8 juta. Silakan dijumlah. 12 ditambah 32 ditambah 8, dapat 52 juta. Jadi yang asalnya hartanya tidak cukup, karena diaulkan jadi cukup. Semua bagiannya jadi merata. Jadi kalau nanti kamu bertemu dengan soal perhitungan harta waris dan yang ditanyakan adalah berapa seluruh bagian ahli waris, maka tinggal menggunakan cara diaulkan. Sampai di sini cara menghitung harta waris dengan sederhana. Saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.